Sebagaimana Fusion 360 Product Design Extension ini akan memberikan Bapak atau Ibu akses tool desain yang membuatnya lebih mudah dan lebih efisien untuk geometri kompleks model 3D. Selama webinar ini, Bapak atau Ibu akan mempelajari cara mendesain dengan alat desain plastik khusus dan cara berkolaborasi dengan seluruh tim. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Pak Kamal. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Cia ya. Terima kasih buat Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kamal Zaman sebagai Application Engineer dari Cipta Satria yang akan nanti mendeskripsikan apa itu sih dari Streamline Product Development and Fabrication dari Fusion Extension. Nah, dari sini saya mungkin akan next. Nah, di sini salah satu tim untuk Autodesk Training Center ya. Dan juga sebagai application engineer juga ada Mas Alfian, itu sebagai solution engineer untuk CAD dan PDM. Salah satunya juga saya, itu sebagai application engineer. Bisa juga spesialis CAM engineer dan untuk CAD-nya juga ya. Nah, di sini agenda kita itu nanti akan membahas apa sih itu Fusion 360 dan gimana caranya kita bisa lebih produktif lah dengan extension yang ada dari Fusion 360 itu. Contohnya ada machining extension atau kita bilangnya CAM extension ya. Terus ada lagi untuk nesting extension dan di terakhir itu ada manage extension. Dan mungkin nanti di terakhir itu ada sesi untuk Q&A. Nah, dari sini di Fusion 360 ini salah satunya adalah kalau bisa dibilang ya semua workflow dari pekerjaan atau manufaktur itu ya itu biasanya kan kita dari sketch itu sudah di cover oleh Fusion, terus juga ada lagi untuk product definition, contohnya kayak buat spek misalkan mau ngeluarin bill of quantity, bill of material, itu nanti kita bisa dan itu biasanya dimulai dari tim desainer. Nah, lalu ada lagi di proses engineering. Engineering itu kan ada beberapa lagi ya. Ada dari tim mechanical engineer, ada analis engineer, atau buat analis produknya gitu ya. Terus ada juga untuk mungkin kalau produknya mekanisme mechanical electrical gitu, ada juga untuk electrical engineer-nya. Nah, setelah dilakukan desain, terus dilakukan perancangan, dan sudah siap untuk dites, lanjut akan ke production engineering. Nah, production engineering itu biasanya apa aja sih? Sebelum masuk turun ke shop floor, biasanya kan kalau menggunakan proses CAM gitu ya, dengan proses mesin CNC, itu akan melalui proses manufacturing engineering dengan programmer CAM ya. Nah, dengan pemrograman CAM ini, nanti itu akan dilakukan di satu software aja ya, jadi dengan hanya menggunakan Fusion 360. Nah, setelah pembuatan G-code-nya sudah dilakukan di Fusion 360 ini, lalu akan ditransfer ke shop floor-nya atau ke bagian machining-nya. Nah, dari Fusion 360 ini kita sudah banyak develop beberapa post processor untuk berbagai mesin ya. Jadi bukan hanya mesin-mesin kayak DMG aja, tapi bahkan sampai ke GSK, Pocket NC itu sudah termasuk di post processor dari Fusion 360 ini. Nah, komplimen dari Fusion 360 ini tuh apa aja sih? Salah satunya mungkin kalau yang hadir di sini sudah menggunakan software CAD lain gitu ya. Nah, Fusion 360 ini salah satunya juga bisa open atau bisa convert dari berbagai extension program. Contohnya kayak ada Creo, ada CATIA, ada SolidWorks, Solid Edge, NX, Step, iJazz, dan lain-lain ya. Jadi Fusion 360 ini juga nggak perlu tambahan biaya lagi untuk menambahkan open file dari extension yang bukan dari Autodesk. Jadi kalau dari Autodesk itu kan ada dari Inventor. Nah, tapi kalau misalkan AnyCAD ini kita bisa buka berbagai extension di Fusion 360 ini. Nah,
Fusion 360 ini juga banyak dihubungkan atau digunakan untuk beberapa program-program yang expert proses. Contohnya ada feature cam, terus ada juga untuk mode flow, ada netfab, dan inventor. Nah, mode flow itu salah satunya juga contoh kalau misalkan kita mau menganalisis sistem injection itu menggunakan mode flow. Nah, dari Fusion 360 ini sudah bisa direct langsung ke mode flow. Jadi saat ada revisi, ada perubahan yang di mana di mode flow-nya ada abnormal gitu ya, atau misalkan ada yang improvement, kita langsung edit di Fusion dan di mode flow nanti akan tinggal update aja. Jadi itu sudah langsung direct antara dua software tersebut. Begitu juga dengan software-software lainnya. Nah, Fusion 360 itu umumnya dikenal untuk desain dan engineering. Tapi sebenarnya desain engineering itu kan mungkin kita kenalnya hanya mesin aja. Tapi kalau dijabarkan lagi itu ada beberapa. Kalau misalkan tim engineering ada yang mau melakukan sheet metal design, freeform modeling atau konsep modeling gitu ya. Terus juga ada buat mesh dan ada juga parametrik. Begitu juga dengan surface. Jadi kalau parametrik itu yang kita umumnya kenal dengan model yang menggunakan dimensi, terus ada juga extrude, revolve, itu beberapa yang umumnya dibilang parametric model. Terus juga ada lagi surface untuk kita melakukan freestyling model, itu sama dengan freeform. Kalau freeform itu lebih organik dan lebih fleksibel melakukan desain. Dan mesh itu salah satunya kalau Ibu Bapak sekalian menggunakan laser scanner, fotometrik, ya, dan ingin dilakukan processing-nya, itu bisa di-fusion untuk dibuka mesh modelingnya, nanti akan diedit, di simplify, atau misalkan di remodeling, itu bisa menggunakan Fusion 360 yang extension-nya bisa di mesh-nya itu. Nah, lalu ada lagi untuk sheet metal. Ini satu fitur dari Fusion 360 yang dimana kalau misalkan kita banyak mengerjakan produk yang tipenya plat besi gitu ya, itu kita bisa menggunakan sheet metal. Contohnya ada buat bikin plat yang di bending, atau misalkan plat yang di roll, ada yang di embossing, ada yang misalkan di draw, itu kita bisa melakukan. Dan nanti dari sheet metal ini itu nanti akan keluar outputnya yang berupa misalkan kita mau dapat bentangannya. Jadi kalau misalkan dari profil yang ini, ya sebentar. Jadi kalau misalkan profilnya ini kalau misalkan dibentangin, saya mau tahu blank materialnya itu seperti apa. Jadi akan seperti ini, ya, dan seperti ini, terus ada lagi seperti ini. Ini kan kalau dilihat mungkin karena saya sudah lihat ya. Nah, nanti di sini kita akan dapat garis bendingnya, ya, dari produknya. Jadi nanti dari garis bending ini itu nanti akan buat jadi acuan seperti apa. Misalkan Ibu Bapak sekalian menggunakan bendingnya itu manual, misalkan menggunakan contohnya kayak ragum atau buat beberapa cak hidrolik gitu ya. Itu kita bisa lakukan manual. Jadi kita tinggal tentuin garisnya. Nah, dari situ nanti menggunakan catok gitu atau cak gitu ya. Itu kita bisa klem, nanti lalu ditekuk manual. Itu salah satu untuk membantu kerjaan juga. Jadi sheet metal itu juga banyak dilakukan, nggak hanya untuk bending aja, untuk buat drilling kah, misalkan kita mau ngeroll pun juga bisa. Kalau misalkan dari kita mau tahu nih plat yang di roll itu berapa besar sih atau berapa panjang, nah itu nanti kita bisa lihat, dan tekukannya, bentukannya nanti bisa diatur. Nah, berdasarkan banyaknya yang menggunakan parametric model, itu salah satunya adalah bahasanya. Karena mungkin kita dulu kenalnya AutoCAD ya. Jadi parametric model di Fusion 360 ini, karena ini satu platform dengan Autodesk ya, jadi yang bahasa kita kenal itu di engineering AutoCAD gitu ya. Jadi kita kenal ada namanya trim, ada namanya misalkan fillet, ada namanya extrude, subtract.
itu bahasanya sama. Jadi keuntungan kita menggunakan Fusion 360 ini di parametric modeling itu adalah bahasa engineering-nya itu sama, nggak ada yang beda. Lalu ada lagi namanya kolaboratif product development. Jadi kita bisa berkolaboratif antara CAD user dengan CAD user lainnya. Jadi saat kita mengerjakan project, ada beberapa model yang kita mau assembling bareng, itu akan lebih mudah ya. Lalu ada lagi untuk easily track change. Contohnya apa? Kalau misalkan kita setiap ada model, kita ada perubahan, itu kan kita nggak tahu nih apa aja sih yang dirubah. Jadi kalau di sini kita juga lebih mudah. Jadi nanti di sini ada namanya history tree, ya. Itu yang kalau misalkan berdasarkan fitur, itu kan kalau kita di software-software CAD lain itu biasanya ada di kiri gitu ya. Sama di Fusion pun juga sama, ada di kiri ini. Ya, di sini. Sorry sebentar. Ya. Jadi tetap sama ada di kiri untuk history modelnya. Tapi di sini ada namanya player history model. Jadi kalau misalkan kita mau tarik poinnya yang ini di sini, saya mau ke sini, fiturnya nanti akan ikut. Jadi kayak kita bisa rollback model kita sampai seberapa. Dan itu nanti kalau misalkan filenya sudah di-save, lalu dibuka oleh CAD user lain, si CAD user lain itu akan melakukan update, nanti di history model lah yang sebelumnya V0, ya, version 0, lalu saat si user CAD-nya itu yang melakukan editing, ini akan berubah statusnya menjadi version 1. Lalu begitu selanjutnya juga kalau ada CAD user lain yang merubah dan di-save, di gambar itu nanti akan berubah menjadi V2. Begitu juga dan seterusnya. Jadi kalau ada 4 engineer melakukan desain perubahan, nanti akan kelihatan nih, kita mau pakai yang versi 1, versi 2, versi yang dari awal, itu nanti kita tinggal pilih. Dan itu historinya nggak berubah. Jadi kalau misalkan gambarnya kita save aja langsung ya, jadi filenya kita save di Fusion Storage-nya itu, kita melakukan save model. Jadi setelah udah sampai 4 kali 5 kali save model, bukan di save as ya. Jadi kita melakukan save. Nah, nanti itu akan terlihat historinya. Jadi kalau si usernya sudah sampai V4, tapi ternyata saya mau pakai yang versi pertama kalinya digambar, saya tinggal pilih aja di dokumennya, lalu pilih di V0. Ya, itu salah satunya easily track change-nya. Terus juga capture design intent itu kalau misalkan kita ada beberapa capturing model design yang kalau kita mau contoh gitu ya. Lalu ada juga untuk reuse design data. Ini salah satunya untuk library modelnya nanti yang kayak misalkan kita jadiin referensi CAD yang mau kita assembling nanti. Contohnya seperti itu. Atau dari beberapa produk yang tipikal, yang dirubahnya nggak banyak, itu nanti kita bisa melakukan reuse design data. Itu salah satunya. Jadi kalau misalkan itu kan salah satu benefitnya ya. Terus parametric model itu di ini sebentar. Ya. Jadi capability yang dimiliki oleh Fusion 360 itu apa aja sih? Ada buat 2D, 3D sketch. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sketch model, lalu juga bisa melakukan part and assembly design. Jadi kita bisa melakukan desain single part, lalu melakukan assembly design di Fusion 360 ini. Nah, di Fusion 360 ini assembling desainnya bukan hanya untuk kita kayak cuman tempel, kita juga bisa melakukan mekanisme desainnya. Jadi saat kita melakukan assembling design, kita mau tahu nih saat di assembling itu misalkan ada rotational joint gitu ya, atau swing gitu ya. Nah dari komponennya itu ada clash nggak sih, ada nabrak nggak sih? Jadi kita bisa tahu nih secara mekanisme desain assemblingnya itu sudah cocok atau sudah sesuai atau belum. Terus ada lagi untuk sheet metal komponen yang tadi saya sampaikan, sheet metal komponen itu banyak ya, nggak hanya cuma ini, dan juga fitur sheet metal ini bisa kita melakukan dari 3D, itu dijadiin base produknya, jadi sebagai apa acuan atau contoh dari si untuk sheet metalnya. Lalu ada lagi untuk surface modeling, ini salah satunya untuk kalau misalkan Ibu Bapak sekalian mau melakukan freestyling model ya, atau surface model contohnya misalkan bikin hood, bikin bumper, terus juga ada beberapa misalkan bikin kayak botol produk atau misalkan bikin sesuatu yang
berupa profile atau kontur gitu ya. Lalu ada lagi untuk drawing creation, itu salah satunya untuk kita mentransfer gambar 3D kita, lalu diarahkan untuk ke bagian shop floor untuk dikerjakan. Jadi kita melakukan detail drawing dari tampak samping, atas, atau misalkan kita mau melakukan BOQ atau BOM dari produknya, bill of quantity ya, itu atau bill of material, kita melakukan ada section view, terus juga beberapa detail view, itu pada umumnya seperti kita melakukan drawing di AutoCAD, tapi ini sudah dari gambar 3D, kita tinggal ambil referensinya aja, jadi dibentuk ke 2D. Nah, salah satunya dari Fusion 360 ini, itu umumnya yang tadi kita bahas ya, parametric model itu bawaan atau basicnya dari Fusion 360 yang Bapak bisa langsung pakai. Terus ada lagi namanya simulation extension. Ini mungkin kita bisa dapat analisis produk dari model yang sudah kita gambar. Contohnya apa? Kayak misalkan Ibu Bapak sekalian ada yang melakukan desain produk gitu ya. Tapi desain produknya itu perlu diuji tes. Nah, dari uji tes itu kan kita mengikuti referensi yang sudah jadi atau bisa dibilang prototyping yang trial error. Jadi dicoba gagal bikin lagi, dicoba gagal bikin lagi, itu kan salah satu proses yang berulang-ulang yang padahal kita bisa cegah di awal untuk mencegah ada namanya cost yang terbuang untuk melakukan prototyping. Nah, dengan adanya simulation ini sebelum kita melakukan trial, kita make sure dulu. Walaupun nanti setelah melakukan trial ini masih ada error, tapi nggak jauh errornya. Jadi hanya pendekatan terlebih dahulu untuk melakukan prototyping model. Jadi kita juga bisa tahu detection dari design flows-nya seperti apa, terus juga kita product performance atau kekuatan produknya, itu kita bisa atur. Kalau misalkan kita mau menentukan kekuatan part ini hanya tahan misalkan hingga 50 kilo. Nah, dari produknya itu, saya mau lebihin sedikit untuk biar lebih aman kalau misalkan dinaikin orang yang naik 55 kilo bebannya gitu ya. Nah, itu salah satu kita bisa mengimprovisasi produknya yang tadinya berat bisa jadi ringan, terus juga yang tadinya besar bisa dibikin ringkes ukurannya, tapi itu tetap dengan menggunakan metode pengukuran yang aktual. Jadi kayak kalau misalkan kita butuh kekuatannya itu kita tetap spesifikasinya menyesuaikan, nanti tinggal melakukan penyesuaian kayak framingnya dihilangkan biar tetap lebih ringan dan lebih ringkas ya, simple gitu. Nah, capability dari simulation ini apa aja sih yang bisa di-cover oleh simulation extension ini? Salah satunya adalah untuk stat dan non-linear stress. Itu yang bisa di-cover untuk fusion simulation extension. Lalu ada lagi untuk modal frekuensi, terus ada juga untuk thermal dan thermal stress. Salah satunya ya kalau misalkan kita mau analisis kontrol suatu produk gitu ya. Nah, dari masing-masing komponen itu kan ada yang menghasilkan panas. Nah, itu kita bisa analisis untuk perpindahan panasnya dari komponen satu ke komponen lain itu seperti apa. Lalu ada lagi untuk buckling dan event, salah satunya itu di Fusion 360 ini juga menggunakan cloud solve simultan. Jadi apa sih cloud solve simultan itu? Cloud solve simultan itu adalah kita melakukan computing itu menggunakan dari cloud-nya si Autodesk ini. Jadi kita nggak perlu spek yang tinggi, kita hanya tinggal melakukan processing di cloud-nya Autodesk. Jadi kita tinggal tentuin skema analisis simulation-nya. Nah, nanti kita tinggal running itu menggunakan cloud processing-nya dari Autodesk yang di Fusion 360 ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi untuk Fusion 360 tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi kita bisa melakukan linear static. Jadi kita mau tahu nih stress produknya itu seperti apa, besarannya. Dan ini salah satunya kalau misalkan itu kita juga bisa melakukan injection molding simulation, tapi hanya di produknya.
Lalu di sini juga ada untuk flexibility ya, jadi kayak elastisitas kita mau analisis. Nah, terus juga di sini kita buat feeling-nya itu mau seperti apa, load capacity. Nah, ini model displacement-nya seperti apa. Nah, ini salah satunya untuk perpindahan panas, dan di sini ada untuk analisis drop test seperti itu. Jadi kita bisa lakukan di Autodesk Fusion 360 ini. Nah, lalu ada lagi yang namanya collaboration. Nah, ini collaboration yang tadi di awal sudah disebutkan. Ini kita bisa based browser. Jadi kayak misalkan kita menggunakan Fusion Team, itu kita bisa hanya menggunakan website-nya aja atau browser. Dan juga ada namanya real time editing. Kalau misalkan saya nih, engineer A, engineer B, engineer C, saat ada melakukan revisi atau pemodelan, itu nanti semua user akan dapat real time update. Jadi saat si user A sudah save, user B dan user C nanti akan dapat informasi kalau si A sudah menyelesaikan model tersebut. Lalu ada lagi untuk release management, untuk kayak misalkan dia merilis version berapa, itu kita bisa tahu juga. Dan kita bisa tahu apa yang sedang dilakukan dan apa aja yang dirubah, seperti itu ya. Capability-nya itu salah satunya adalah product lifecycle workflow ya. Terus juga ada kita bisa input multi-role interoperability, ada juga milestones management, salah satunya juga untuk multi-platform accessibility. Antara misalkan ada yang ke Word, ada yang misalkan ke aplikasi lain, itu capability-nya juga kita bisa melakukan collaboration. Nah, data management and collaboration ini salah satunya adalah untuk nge-protect, memanage, bahkan sampai men-share ke beberapa orang yang ingin bisa melihat model tersebut. Jadi kita bisa invite internal, external stakeholder untuk partisipasi dalam proyek. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak sekalian sedang melakukan proyek, kita mau input nih, misalkan dari supplier ikut juga deh biar tahu apa aja yang bisa ditambahkan, mana yang bisa diambil pekerjaannya, terus juga misalkan ada yang kira-kira misalkan lebih baik pakai baut tipe ini, itu juga nanti akan berpartisipasi. Jadi kita bisa invite internal dan eksternal dari si user-usernya tersebut. Dan juga securely ya, ini Autodesk itu kan juga punya sekuritas ya. Jadi kita saat nge-share model, itu ke orang lain, nanti akan kelihatan siapa aja yang mau melihat, siapa yang dapat izin otoritas. Ya, jadi itu kita bisa batasin juga. Dan ini kita bisa connecting globally. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak sekalian lagi di mana, selama ada akses internet, kita tetap bisa mengakses collaboration-nya ini. Jadi kita bisa melakukan data management dimanapun, kapanpun ya. Lalu ada lagi untuk auditable, trail of when and where design decision were made. Jadi kalau misalkan apa yang dibuat, apa yang mau dibentuk, apa yang mau direvisi, yang kapan aja juga waktunya perlu update, itu nanti bisa terlihat juga. Capability-nya itu adalah kayak version control yang tadi saya bilang sebelumnya. Kalau misalkan ada perubahan, nanti akan otomatis ke input version 1, version 2, sampai seterusnya. Dan juga dari Fusion 360 ini, itu juga dapat free cloud storage untuk kalau misalkan mau di-share atau misalkan kita upload data project yang lumayan besar untuk collaboration, itu juga sudah dapat cloud storage-nya. Dan cloud storage-nya itu saya lupa pastinya, tapi sekitaran di atas 50 giga. Ya, jadi itu bisa buat data collaboration cloud storage-nya. Nah, lalu ada juga untuk di komen atau misalkan redlining, kita bisa ngasih info seperti ini. Ya, cloud marker. Terus juga kita bisa melakukan komen nanti di sini, dan di sini kita bisa reply langsung dari komen-komen tersebut. Itu kita bisa lakukan sebagai media sosialnya untuk collaboration-nya ini ya. Terus juga kita file management atau bisa ekspor ke orang lain atau ke Excel kah untuk reportnya, nanti juga bisa. User management salah satunya yang dibuat untuk menentukan hierarki, siapa aja yang boleh edit, siapa aja yang boleh ngebaca gitu ya, ngebuka file-nya, dan ada juga yang misalkan dia dapat special access. Itu salah satunya kita bisa atur user manajemennya. Dan untuk searching juga itu sudah capability, misalkan kita mau cari model tipenya ini, nanti dia akan sorting
file-file tersebut yang mau kita cari. Nah, gambaran collaborate itu nanti akan seperti ini. Kalau misalkan kita cuma di internal gitu ya, ini biasanya ada namanya firewall. Ya, jadi yang misalkan di lokal itu ada engineering manager, mechanical, electrical, analis, sampai ke procurement. Dan ini semuanya ngupload ke Fusion Team. Kalau di customer, terus juga ada dari supplier, dari desain subkontraktor, dia mau langsung ke sini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada namanya firewall. Nah, tapi dengan adanya kalau misalkan kita berkolaborasi dengan Fusion Cloud gini ya, Fusion Team ya, ini dari sini nanti akan terhubung, dia akan menjembatani antara supplier, antara mechanical engineer atau dari customer, semuanya bisa checking, bisa updating, semuanya berkolaborasi, bukan hanya untuk internal saja, bahkan sampai ke eksternal. Ya. Nah, dari tadi untuk collaboration kita masuk ke machining extension. Machining extension itu salah satunya kita lebih mudah generation complex strategy ya. Jadi kalau misalkan yang basicnya Chem Fusion bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalkan kita menambah untuk advanced manufacturing-nya, yang machining extension-nya, itu kita bisa menggunakan efektivitas dari si mesin itu kita maksimalin lah. Terus juga ada namanya automatic and streamline verification. Terus sama setup time-nya sama human error-nya kita reduce. Jadi ada yang namanya kesalahan kalau misalkan produknya itu turun di benda kerjanya saat melakukan machining cam, itu kan kita bisa reduce, jadi nggak ada yang nabrak ke bendanya langsung, kita bisa verification. Ya. Nah, yang dimiliki machining extension itu apa aja sih? Ada part alignment atau OMV ya, tool path optimization, collision untuk di 5 aksis, terus juga tool axis control kalau misalkan kita mau atur degree dari toolingnya itu seperti apa, bahkan sampai ke rotary milling. Yang misalkan kalau ada Swiss machining atau misalkan ada mau misalkan mill turning itu juga bisa. Nah, ini salah satunya untuk programming automation. Kan biasanya kita kalau melakukan program itu kita selection satu-satu ya untuk hall-nya. Tapi dengan adanya kita melakukan pembelian machining extension, kita langsung dapat hall recognition. Jadi setiap hall-nya itu langsung identifikasi. Nah, ini kita bisa atur dari lubang ini kita mau tipenya apa. Misalkan ada spot drill dulu, baru boring, lalu misalkan di apa namanya, di quarter seperti itu ya. Nah, itu kita bisa buat. Nah, langsung jadi setiap hall-nya ini kita nggak perlu lagi selection satu-satu gitu ya. Nah, itu tinggal diambil aja template-nya, nanti dia akan langsung melakukan proses machining-nya. Jadi mana yang lubang 8, mana lubang 6, mana yang harus ada kepala baut, mana yang di tap, itu kita bisa langsung lakukan programming automation dengan menggunakan fitur hall recognition, tanpa perlu selection hall satu-satu lagi. Jadi dia akan identifikasi semuanya. Nah, lalu di Fusion 360 ini juga bisa sampai 4-5 aksi simultan, karena sudah ada namanya machining verification. Ya, jadi kita bisa melakukan simulasi gerak mesin, itu yang nanti kita tahu nih dari proses clampingnya, proses mesin rotary-nya jangan sampai nabrak ke head-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan gerakan 4-5 aksi simultan di machining extension ini. Ya, nah di sini untuk pengerjaan moldnya, jadi gerakan rotary dari situ link kita bisa kontrol semuanya. Jadi tinggal masuk ke step and shallow untuk produknya. Nah, di situ kita tinggal pilih untuk tool axis-nya. Primary-nya mau vertikal, lean and learn, ada from point, ada to point, ada from curve, ada to curve. Itu salah satunya kita mau menentukan aksisnya itu tegak lurus kemana. Kalau misalkan lean and learn ya, itu dia nanti akan mengikuti dari posisi sudutnya dari si modelnya. Jadi tinggal diatur mau sampai berapa derajat, pergerakannya itu nanti bisa diatur, dan itu lebih configurable. Atau misalkan kita mau guiding curve-nya itu central atau sentris ya, itu tegak lurus di posisinya aja. Jadi ngikutin mau bentuknya arahnya kemana, dia akan lurus mengikuti profil dari si face-nya tersebut. Nah, ini juga ada untuk pergerakan mill turning untuk dikerjakan. Nah, kalau misalkan menggunakan
machining extension ini kita bisa tahu collision avoidance-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan dia ada apa namanya, ada clash gitu ya, ada collision tabrakan, dia nanti akan stop dan dia kasih inform. Nah, itu kita juga bisa melakukan modeler saat yang tadi collision itu kita bisa mengecek, jadi akan lebih aman. Ya, dan di sini simulasinya kita bisa lihat real time untuk ke mesin-mesinnya 5 aksis atau 4 aksis. Jadi banyak dan ini 5 aksisnya bukan hanya simultan aja, kita bisa melakukan indexing. Sorry, nah ini salah satunya untuk finishing full aksis menggunakan 2 point. Jadi dia akan ngikutin kontur profilnya dari si poinnya model. Nah, lalu ada lagi untuk toolpath modification. Nah, ini salah satunya kalau misalkan kita melakukan programming cam gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada pad yang jalannya itu liar ya, yang sebenarnya kok ngapain dia ke situ, sedangkan itu nggak ada yang proses di cutting. Nah, ini kita bisa tinggal melakukan trimming toolpath trimmingnya, nanti dia akan motong model yang di trimnya ini ya, jadi kita bisa atur. Nah, di sini kita tinggal tentuin kita mau batasnya itu dia nggak boleh ke area mana itu disesuaikan. Jadi kita bisa reduce yang namanya tooling itu makan angin ya. Nah, di situ kita tinggal trim inset-nya, nah dia akan kepotong. Jadi untuk jalannya si program akan lebih cepat karena nggak ada yang namanya air cutting. Lalu ada lagi OMP ya, part inspection. Jadi kalau misalkan kita mau bikin mold gitu ya, daripada sudah turun CNC, terus ternyata pas diukur masih ngaco nih. Nah, Fusion 360 ini juga sudah support OMV ya, on machine verification. Jadi sebelum sebelum proses machiningnya itu turun dari mesinnya, itu kita bisa mengecek dulu itu sudah oke atau belum. Jadi kalau misalkan hole-nya kurang besar, dia bisa langsung membesarkan lagi, tinggal diulang program CNC-nya dengan sistem setting yang sama tanpa perubahan setting. Ya, di sini. Nah, dan dari sini untuk part inspection-nya itu kita bisa langsung dapat update-nya, bisa direct connect ke mesinnya. Ya. Contohnya kayak misalkan pakai Mito Toyo seperti itu, OMV, Reninchou itu juga bisa. Lalu ada lagi untuk nesting and fabrication extension. Ya, ini salah satunya untuk kita bikin produk sheet metal ya, tapi kita untuk dilanjut ke proses machiningnya untuk rerouting. Jadi kita bisa integrated cam-nya juga langsung ke toolpath generation-nya, predict material usage-nya, dan optimize yield-nya. Jadi kita dalam satu lembar plat itu kita mau maksimalin, jadi nggak banyak plat sisanya itu kebuang. Dan easily ya. Jadi kita juga melakukan otomatis. Jadi penyusunannya ini itu nanti dari Fusion nesting ini yang extensionnya itu nanti akan kesusun otomatis kan. Kalau biasanya kita nyusun di AutoCAD, kita susun, kita rapihin gitu ya. Kalau di Fusion 360 ini itu nggak perlu lagi. Jadi kita juga bisa lebih cepat, proses material management optimization-nya ada, dan kita juga bisa comparison dan isi quoting. Jadi kalau misalkan dari hasil nestingnya ini kita bisa langsung mengajukan budgetnya berapa sih, ini yang kepake totalnya berapa. Jadi kita bisa langsung buat reportnya. Oke, di sini salah satunya, contohnya sebentar ya, sambil dilihat.
Nah, ini nanti akan kelihatan ya untuk nesting report-nya. Dan di sini di susunannya kita bisa langsung nge-proses dari si nestingnya tersebut. Nah, di sini salah satunya dijabarkan ya untuk nesting preparation-nya itu seperti apa sih. Jadi biasanya kan kita kalau gambar 3D-nya ini, itu kita harus pilih dulu nih mana sih yang bisa dibuat nesting kayak gitu ya. Nah, kalau dari Fusion Nesting ini sudah bisa langsung mengkategorikan mana yang sheet metal, dia akan menggrouping atau misalkan memilah-milah ya, mana yang tebalnya misalkan 5 mili, 10 mili, 8 mili, itu dia akan langsung nge-short dan dia akan memilih mana yang tebalnya sama dan tebalnya beda-beda, itu dia akan nge-short semuanya ya, jadi ada pilihan. Nah, misalkan di sini contohnya, jadi nanti dia akan pakai tipenya yang nestingnya itu ya apa aja. Jadi misalkan kita mengizinkan dia 2 sisi atas bawah gitu ya. Nah, terus kita juga bisa atur nih jarak antara part satu dengan part lain, itu kita mau atur berapa jaraknya. Itu bisa disesuaikan. Nah, dari sini nanti tinggal melakukan material ininya, jenis materialnya seperti apa. Nah, lalu tinggal melakukan penentuan packaging-nya itu seperti apa. Nah, dari tinggal oke, nanti dia akan nge-short semuanya seperti ini. Jadi dia akan nge-grouping misalkan di NES 1 gitu ya. Itu yang tipenya modelnya ini, misalkan tebalnya di sini yang 6 mili, dia akan langsung nge-short. Jadi yang tipenya beda-beda atau tebalnya beda-beda, dia akan nge-grouping sesuai dengan tebalnya. Dan di sini dia akan otomatis menyusun ya untuk NES. Lalu ada lagi untuk compare dan report ya. Jadi kita bisa compare nih dari hasilnya ini, kita bisa langsung membuat report ke produknya. Nah, di sini salah satunya source-nya ya untuk sheet metalnya. Terus dia pakai berapa lembar gitu ya, berapa lembar sheet metal. Nah, dari sini, dari masing-masing layout yang sudah ada, itu nanti kita bisa langsung buat compare dan bisa langsung buat reportnya. Di sini bisa dilihat efisiensi nestingnya seberapa gitu ya, kita bisa compare nih dari beberapa susunannya gitu ya. Jadi kita bikin beberapa nest, nanti nest orientation-nya nanti bisa dilihat nih, misalkan ada yang diputar 90 derajat, terus juga di sini pun kita juga bisa keluarin biayanya. Jadi biayanya itu biasanya per berapa per kilo atau per material, itu untuk luas areanya. Jadi nanti kita bisa hitung cost-nya berapa untuk langsung dapat reportnya dan harganya. Jadi di sini dari hasil reportnya ini nanti bisa kelihatan semuanya ya, propertiesnya, terus sheet modelnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan full report, ini semuanya per masing-masing sheet akan terlihat ya, jelas detail. Terus juga kita pakai platnya itu berapa lembar banyaknya, sampai ukuran platnya itu berapa, itu ada semuanya. Sampai bahkan ke beratnya pun kita bisa lihat ya. Nah, setelah kita melakukan nesting, pasti kan kita langsung melakukan proses fabrikasi ya. Nah, setelah di nesting ini, kita biasanya bisa langsung bawa ke DXF, ya, kita bisa ekspor. Biasanya kan tipe-tipe mesin itu yang umumnya ada yang bisa langsung open dari DXF, dan ada juga yang bisa menggunakan G-code. Nah, kalau menggunakan G-code, di Fusion 360 ini sudah ada namanya fitur cutting ya, 2D profile. Jadi dia akan langsung proses melakukan cutting gitu ya. Nah, seperti ini dia akan melakukan cutting. Kita bisa lihat nih, dari hasilnya ini kita tinggal post proses yang nanti berupa G-code. Nah, dari sini misalkan tipe mesinnya apa, misalkan pakai plasma cutting. Nah, di sini nanti akan keluar ya post prosesor. Kita nggak perlu bikin lagi post prosesor, dia sudah langsung melakukan proses G-code-nya dari si nesting ini. Nah, lalu ada satu lagi terakhir, ini namanya machining extension. Ya, machining extension. Mungkin Mas Pian mau lanjutin, Mas? Apa saya lanjut lagi? Boleh, nggak apa-apa. Saya izin share screen. Oke. Ya, terima kasih Mas Kamal. Selamat sore semuanya. Saya melanjutkan untuk di Manage Extension. Manage Extension apa sih? Di
topik kita terakhir ini adalah kita untuk mengkolaborasikan bagaimana kita berkolaborasi bekerja dalam secara tim. Nah, tadi kan workflow-nya, saya kan tadi dari design, kemudian nanti habis itu ke camp engineer, kemudian ke nesting. Biasanya beda-beda. Ya, bagian desain ya desain, bagian production engineering berbeda. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan proses desain ini? Ya. Nah, biasanya kan biasanya kita harus print out dulu, kemudian nanti kita transfer by network drive atau thumb drive atau by email gitu ya. Nah, ketika kita bergabung platform di environment Fusion 360, yang mana ini bukan sekedar software, tapi berupa platform, jadi kita berinteraksi, berkolaborasi dalam satu platform. Pertama, kita terhubung dengan akses internet connection. Nah, misalkan seperti ini di Fusion 360, ya. Nah, di Fusion 360, ya, ini Fusion Set sudah terlihat ya. Nah, di sini kan ada namanya manage. Nah, tab manage-nya adalah sebagai data manajemen kita. Ya, bagaimana kita berkolaborasi baik di internal. Bukan hanya sekedar berbagi data, tetapi secara proses rilis dokumen dan assignment dokumen. Ya. Nah, sekarang di sini saya akses ke dokumen manajemennya. Ya. Nah, di sini kita misalkan ada proses desain ini, ya desain misalkan dari desain desainer, kemudian masuk tadi misalkan ke untuk tes validasi struktur kekuatannya misalkan ya. Nah, itu nanti untuk kita di sini. Nah, di change order management misalnya di sini ya. Nah, di sini kita akan masuk kita akan buat sebagai misalkan sebagai ini ya, camp readiness review misalkan ya. Nah, kemudian di sini kita cek di change order management ini berupa sebagai assignment job ya di Fusion 360 ya. Misalnya di sini saya proses desain sudah selesai, saya akan melanjutkan proses ini ke camp engineer. Nah, misalkan di sini untuk camp readiness review, approval-nya misalkan Mas Kamal sebagai camp engineer, saya sebagai approval di engineering-nya misalnya. Nah, dari sini kita bisa lihat workflow-nya sampai mana ya. Nah, misalkan di sini tadi yang submit misalkan dari bagian engineering design, kemudian submit ke production engineering, kemudian diproses, di working di sini ya. Kemudian bisa lihat di sini, kita lihat di click work ya. Nah, di sini kita lihat reviewernya siapa, submitnya siapa. Nah, misalkan di sini sudah selesai. Nah, misalnya sudah selesai prosesnya tadi. Nah, di sini submit to review. Nah, yang review nanti begitu yang PAC-nya sebagai reviewernya, dia akan mendapat notifikasi ya. Kemudian baik itu close ya, semua yang terlibat di sini. Ya, misalkan due date-nya di sini kita buat 2 hari ya. Kemudian di sini kita lihat approval block-nya, siapa saja yang terlibat dalam proses workflow ini, dia akan mendapatkan notifikasi. Ya, nah kemudian setiap user yang terlibat di dalam sebuah ya workflow, mereka juga bisa melihat proses ini sampai mana proses workflow-nya. Ya, misalkan change log, mereka bisa melihat historinya, misalkan dari create item, kemudian menambahkan job assignment, kemudian menambahkan affected atau misalkan attachment model desain yang perlu di approve misalnya ya. Nah, di sini kita dari sini semua. Nah, dari sini kita bisa lihat. Dan ini juga tidak hanya by desktop. Selama kita terhubung dengan internet, kita bisa akses proses workflow kita ini melalui internet Chrome browser misalnya. Jadi harus di desktop ya, kita dari web browser pun juga bisa selama kita terhubung dengan internet connection. Ya, misalkan di sini change order ya,
untuk ini, untuk replicating show, kemudian tadi saya submit ke Camp Engineer untuk diproses, dan itu terrecord. Ya, jadi di sini tidak ada manual sharing lagi, tetapi kita by system di sini, misalkan current state, misalkan masih work perform by saya, ya, kemudian nanti di situ saya approval-nya ke rekan saya, Camp Engineer Mas Kamal misalkan, dan seterusnya. Ya, nah, semuanya tidak hanya proses desain saja atau CAD management atau di proses fabrikasi, tapi juga keseluruhan proses di manajemen workflow-nya itu kita juga handle dalam satu platform di Fusion 360 Manage. Nah, demikian untuk materi kita di sore hari ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi pada sesi kali ini. Oke. Nah, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa berkunjung ke Knowledge Base Center kami di cstciptastara.com/knowledge. Ya, dari teknikal kami selesai, kami kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Kamal dan Mas Alfian atas pemaparannya pada webinar hari ini. Jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan, boleh Pak klik di Q&A-nya gitu. Bisa ditunggu mungkin sampai jam 16.05 ya Pak? Kalau minggu ini belum rilis berarti atau mungkin Bapak siapa nih ya, Bapak Davin, apakah ada pertanyaan Pak terkait webinar pada hari ini? Minta itu Pak, jadi ada yang ada yang Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu pada webinar kami hari ini. Jangan lupa untuk berkunjung di akun media sosial kami ya Pak. Jika masih ada pertanyaan terkait software Fusion 360 dan software Autodesk lainnya, untuk kedepannya feel free Pak untuk menghubungi kami kembali. Nah, terima kasih. Selamat sore.